Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang bab puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kompetensi dasar yang diharapkan nanti bisa dicapai oleh kita pada pembelajaran hari ini ialah memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Kemudian kalian diharapkan bisa menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Tujuan pembelajaran bisa kalian simak. Diharapkan kalian nanti mengerti makna puasa wajib maupun sunnah. Kemudian menjelaskan perbedaan puasa wajib dan sunnah. Memahami tata cara puasa wajib maupun sunnah. Kemudian memahami hikmah puasa wajib dan sunnah. Dan nantinya di depan kelas kalian bisa mempresentasikan tata cara dan hikmah puasa wajib maupun sunnah. Nah, adapun mind map rangkaian dari pemahaman ibadah puasa itu mencakup nanti pengertian dan dalil, kemudian rukun puasa, syarat puasa baik syarat sah maupun syarat wajib, perkara yang membatalkan puasa, kemudian sunah-sunah dan makruh saat puasa, kemudian jenis-jenis puasa dan hikmah puasa. Kemudian golongan yang boleh membatalkan puasa, kemudian qada, fidyah dan kifarat puasa, ini nanti di bab yang lain. Kemudian hikmah puasa dan keistimewaan Ramadan, kemudian amalan utama dalam bulan Ramadan serta amalan-amalan lain. Nah, ini ya singkatan puasa yang Pak Murad dirumuskan. Pertama, P itu pikiran jangan macam-macam. U itu ucapan jangan jorok-jorok. Kemudian A aksi jangan yang tidak baik. S itu sesama hormatilah selalu. A amal diperbanyak. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian atau definisi dari puasa. Puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Nah, rukun Islam itu kan ada 5, nah, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian makna puasa sendiri ialah menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil kewajiban puasa itu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu sudah disyariatkan kepada
umat-umat sebelum kita. Dan tujuannya ialah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Adapun syarat wajib puasa, kalau ada syarat-syarat ini dimiliki oleh kita, maka kita wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Maka orang yang tidak Islam tidak wajib berpuasa. Kemudian balik. Balik itu berarti sudah dewasa. Maka anak-anak tidak wajib berpuasa. Kemudian berakal, memiliki akal. Maka orang yang tidak memiliki akal atau orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ itu tidak wajib berpuasa. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat ialah mampu berpuasa. Mampu di sini maksudnya apa? Kita tidak sedang sakit parah, ya, atau hal-hal lain yang menyebabkan kita tidak mampu untuk berpuasa. Maka ketika ada 4 syarat ini di dalam diri kita, kita beragama Islam, kemudian balik itu intinya kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli, nah itu sudah termasuk indikator dari balik. Kemudian berakal dan mampu berpuasa, maka wajib kita berpuasa. Jangan sampai ketika syarat ini kita miliki, kita melalaikan puasa, utamanya puasa wajib. Nah, kemudian syarat sah puasa. Tadi syarat wajib yang mewajibkan puasa, sekarang syarat sah puasa. Jadi dianggap sah puasanya apabila ada syarat-syarat ini. Yang pertama, Islam, kemudian berakal, mumayyiz. Mumayyiz itu sebelum balik. Mumayyiz itu berarti intinya sudah tahu juga baik dan buruk, kemudian sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Nah, kemudian syarat sah puasa berikutnya ialah niat pada waktu malam hari bagi puasa wajib. Jadi pada puasa wajib, niat wajib dilakukan di malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Kemudian suci dari haid dan nifas. Dan syarat sah terakhir ialah menahan diri dari melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, adapun rukun puasa yang pertama, niat puasa di malam hari. Nah, ini tulisan Arabnya agak sedikit kacau, tapi intinya niatnya ialah nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati fardulillahi ta'ala. Mungkin karena masuk di aplikasi perekaman Zoom ini, jadi Arabnya sedikit kacau, tapi sudah familiar di telinga kita niat puasa ya, niat puasa Ramadan. Kemudian rukun yang kedua ialah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa itu hanya ada 2, niat puasa di malam hari dan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian perlu kita ketahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, ketika siang hari kalian melakukan puasa tapi makan maupun minum dengan sengaja, mampir ke warteg, nah itu maka puasanya batal. Apa kalian sengaja mampir ke rumah makan Padang, kemudian pesan es teh, kalian minum dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Beda kalau tidak sengaja, kalian lupa pulang dari sekolah, kemudian kalian tidak sengaja minum 1 gelas air minum habis, tapi kalian tidak sengaja, kalian lupa kalau sedang berpuasa. Kemudian setelah minumnya habis baru ingat,
maka diperbolehkan melanjutkan puasa, puasanya tidak batal. Kemudian yang batalkan puasa yang kedua ialah bersenggama. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan yang bisa sampai ke dalam lambung. Ini membatalkan puasa juga. Yang keempat, muntah dengan sengaja. 5, datang bulan atau nifas. 6, hilang ingatan atau gila. Kemudian keluar sperma dengan sengaja, dan yang terakhir riddah atau murtad, yakni keluar dari Islam. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian perbuatan yang dapat merusak pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa. Satu, memfitnah atau mencela orang lain. Kemudian yang kedua, menipu, mencuri, atau berbohong. Kemudian menggunjing, gibah, ya, mengaib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, dan marah-marah. Yang keempat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Itu juga merusak pahala puasa. Kemudian melihat perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan syahwat. Nah, maka hal-hal ini mestinya juga harus kita hindari agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Nah, kemudian pembahasan berikutnya ialah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau kalian dalam kategori ini, maka boleh tidak puasa. Tapi kalau kalian tidak dalam kategori ini, kok kalian tidak puasa, kok kalian berbuah, nah maka itu berpotensi dosa. Satu, penyebabnya yang memperbolehkan tidak puasa, sakit. Sakitnya kalau berpuasa tambah parah. Nah, ini boleh tidak puasa, tapi dia wajib mengkodok, mengganti di hari yang lain. Kemudian musafir, ya, ketika melakukan sebuah perjalanan yang jaraknya minimal wakila 81 km, ada yang mengatakan 82 km. Nah, misalnya perjalanan dari Kabupaten Semarang ke Jawa Timur, misalnya ke Surabaya, atau dari sini ketika kalian melakukan perjalanan ke Bandung misalnya, karena ada sana saudara yang ingin dijenguk ke sana, maka ketika dalam keadaan perjalanan seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi juga wajib mengganti di hari yang lain atau mengkodok. Yang ketiga ialah wanita hamil dan atau menyusui. Nah, ini boleh juga tidak berpuasa, tapi juga harus mengganti. Kemudian orang yang lanjut usia. Nah, kalau orang yang lanjut usia atau orang yang sudah tua, dia wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkannya. Kemudian yang kelima ialah perempuan yang haid atau nifas. Justru kalau sedang haid maupun nifas, kalau berpuasa ini malah dosa. Itu orang-orang yang boleh tidak puasa. Nah, kemudian jenis-jenis puasa itu ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang makruh, kemudian haram berpuasa. Puasa wajib satu, ya, bulan Ramadan, kemudian puasa qadha, puasa karena nazar. Yang kedua puasa sunnah, yakni puasa 9 Zulhijjah, ya, 9 dan 10 Muharram, Senin Kamis, 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Kemudian yang kelima puasa 6 hari setelah Lebaran, ya, di bulan Syawal. Kemudian puasa yang makruh, itu puasa di hari Jumat ataupun Sabtu. Kemudian puasa terus sepanjang tahun, itu sebenarnya juga dimakruhkan karena tubuh kita memiliki hak untuk memasuk atau dimasukin nutrisi agar kita tidak uh, menyiksa tubuh kita dengan berpuasa terus sepanjang tahun. Kemudian haram berpuasa
yakni di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian hari tasyrik itu juga nggak boleh puasa. Justru kalau kita makan dapat pahala 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian 30 Sya'ban atau hari Syak. Hari Syak itu maksudnya hari ragu-ragu antara ini hari pertama puasa atau masih Sya'ban atau Ruwah. Nah, ketika penandainya ialah ketika hendak dilakukan ru'yatul hilal atau melihat hilal. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Puasa wajib itu ialah puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Apabila dilakukan mendapat pahala, namun ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, puasa wajib macam-macamnya ada puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kifarat, dan puasa qadha. Nah, puasa Ramadan ini sebagaimana nanti yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, dan ini sudah mendekati Ramadan. Nah, maka nanti puasa Ramadan itu merupakan puasa yang wajib dilaksanakan sebulan penuh, ya. Nah, ini tadi ya, uh, sebagai penjelas niat puasa Ramadan yang tadi, niat puasanya tulisan Arabnya kurang jelas. Nah, ini dibaca ketika malam hari Ramadan. Makanya ketika setelah sholat tarawih biasanya imam memimpin untuk bersama-sama berniat agar kita tidak lupa, karena ini merupakan rukun dan rukun itu harus dilakukan. Adapun bacaannya ialah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shomagodin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati fardulillahi ta'ala, atau hadis sanati kemudian lillahi ta'ala boleh. Ketika menjelang buka puasa kita disunahkan untuk berdoa, ya boleh dengan menggunakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, adapun keutamaan bulan Ramadan itu satu, terdapat Lailatul Qadar, yaitu uh, suatu malam yang di dalamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, ibadah-ibadah kita itu menjadi nilai keutamaannya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Luar biasa kan keutamaan Ramadan. Kemudian juga pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran atau nuzul Quran. Kemudian dilipat gandakan pahala semua amal kebaikan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di Ramadan pula dibuka pintu surga dan dikunci rapat-rapat pintu neraka. Kemudian keistimewaan atau keutamaan Ramadan berikutnya ialah bertepatan dengan dibukanya kota Makkah pada zaman Nabi atau Fathu Makkah. Nah, ini ya hal-hal yang disunahkan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka dengan yang manis ataupun dengan kurma. Menyegerakan berbuka, titik poinnya ya. Tapi tidak lantas menyegerakan ini maksudnya jam 5 lantas kamu berbuka puasa, bukan, tapi sudah waktunya berbuka maka kita segera berbuka. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur, tentunya juga dalam batasan sebelum imsak ya. Kemudian yang ketiga, berdoa terlebih dahulu ketika berbuka. Tadi doanya sudah Pak diajarkan. Yang keempat, memberi makan pada orang yang berpuasa atau bersedekah makanan pada orang yang berpuasa ketika
berbuka ya, kemudian memperbanyak sedekah, berbanyak membaca Al-Quran, iktikaf atau berdiam diri di musola atau masjid, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar atau setiap malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran di musola atau di masjid, kemudian memperbanyak zikir, istighfar maupun doa. Nah, puasa wajib yang kedua ialah puasa nadar. Ketika kamu memiliki janji, ya, dan janji itu atau keinginan itu tercapai dan kalian janji akan berpuasa, ketika keinginan itu tercapai, maka ketika keinginan tersebut tercapai, wajib bernadar. Niatnya seperti ini ya, nawaitu shoma nadri lillahi ta'ala. Intinya puasa nadar itu ketika kalian punya janji dengan Allah, maka puasa itu wajib dilakukan. Yang ketiga ialah puasa kifarat, puasa untuk menebus dosa, atau puasa yang diperuntukkan sebagai denda karena melakukan sesuatu yang dilarang agama atau syariat, seperti orang yang sedang berpuasa karena meninggalkan rukun maupun wajib haji. Nah, maka puasanya disebut puasa kifarat. Kemudian puasa qadha, puasa yang wajib dilakukan karena tidak berpuasa di bulan Ramadan karena adanya udzur syar'i. Tadi ya seperti berpergian jauh, kemudian sakit keras, kemudian haid, nifas dan lain sebagainya. Nah, niatnya bisa dibaca nawaitu shoma ghadin an qadhain fardhu ramadanan lillahi ta'ala. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah ialah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, sedangkan apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, beda dengan puasa wajib yang niatnya harus di malam hari. Kalau puasa sunnah tadi boleh dilakukan di pagi hari dan tidak harus sebelum fajar seperti pada waktu puasa wajib atau Ramadan dan sebagainya tadi. Kemudian boleh juga dibatalkan, tidak dilanjutkan jika ternyata kondisi atau kesehatan badan tidak mendukung. Ini puasa sunnah. Kemudian macam-macam puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Muharram, dan seterusnya ya. Nah, ini ya, yang pertama pembahasannya puasa Senin Kamis. Nih, Senin Kamis itu uh, puasa yang juga sering dilakukan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana hadis ini? An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhayyaru siyamul isnain wal khamis. Dari Aisyah istri Rasulullah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi memilih waktu puasa hari Senin dan Kamis. Ini sesuai hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini ya tanggalannya. Kalian bisa memberikan warna hijau atau apapun di kalender kalian ketika hari Senin dan Kamis ketika hendak ingin berpuasa sunnah. Nah, ini penyebab puasa Senin Kamis itu menjadi sunnah karena amalan kita itu dikumpulkan pada Allah pada hari Kamis, dan Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah SAW, juga hari di mana Rasul diangkat dan diturunkannya Al-Quran. Kemudian puasa sunnah yang kedua puasa Arafah, yakni puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Niatnya nawaitu shomanggodan min yaumil arafata sunnata lillahi ta'ala. Nah, fadilahnya atau keutamanya yukafirus sanatal maudiyata wal baqiyah.
Ya, puasa Arafah ini menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang tersisa. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian puasa Syawal ya, selain tanggal 1, karena tanggal 1 itu Idul Fitri, boleh kalian melakukannya 6 hari berikutnya, ataupun intinya 6 hari ketika masih dalam bulan Syawal. Kemudian puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Adapun keutamaannya ah, bisa dibaca sebagaimana hadis ini ya. Kemudian puasa 10 hari pertama di Dzulhijjah. Ini keutamaannya ya. Tidak hanya puasa tapi juga disunahkan untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, bukan di tanggal 10-nya ya, tapi dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Karena tanggal 10 itu dilarang untuk berpuasa, tapi tanggal 10-nya itu disunahkan memperbanyak amal, dan disunahkan pula tanggal 10 Dzulhijjah itu kita melakukan sholat Idul Adha. Kemudian puasa Sa'ban ya, puasa Sa'ban ini disunahkan pada tanggal 13, 14 dan 15 Sa'ban. Biasanya kita menyebutnya dengan nisfu Sa'ban. Nah, itu ya. Nah, kemudian puasa pada bulan Muharram itu juga sunnah. Atau puasa di bulan-bulan haram seperti Rajab, Syaban dan uh, yang lainnya. Kemudian ada yang sunnah lagi, yakni puasa Ayyamul Bid, puasa di hari putih. Maksudnya setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Komariah. Asalkan uh, di situ tidak menerak atau menerobos uh, hari yang dilarang puasa nanti ada. Kemudian puasa Daud itu juga sunnah. Nah, puasa Daud itu gimana maksudnya? Puasa yang dilakukan sehari puasa, sehari tidak, kemudian sehari puasa lagi dan seterusnya. Ya. Kemudian waktu yang dimakruhkan untuk berpuasa. Yang pertama hari Jumat. Nah, kecuali kalau kita sudah punya kebiasaan berpuasa seperti puasa Daud. Misalnya kalian puasa di hari Senin, Selasa berbuka, Rabu puasa, Kamis berbuka, atau tidak puasa, kemudian di hari Jumat kalian puasa, maka kalau ini sudah menjadi kebiasaan dibolehkan. Tapi kalau kalian tidak memiliki kebiasaan seperti puasa seperti itu, dimakruhkan berpuasa di hari Jumat. Dikecualikan juga untuk puasa qadha atau membayar hutang di bulan Ramadan, hari Jumat pun boleh. Nah, waktu yang diharamkan itu di hari tasyrik tadi ya. Nah, hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Justru ketika kita melakukan ibadah makan itu menjadi ibadah. Nah, ketika kita makan di hari tasyrik itu malah justru bernilai ibadah. Kemudian yang diharamkan untuk berpuasa ialah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, fungsi puasa dalam kehidupan kita itu yang pertama sebagai rasa syukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat Islam, kemudian berakal, balik, kemudian mampu untuk melakukan puasa. Rasa syukur kita simpulkan dengan melakukan puasa. Yang kedua sebagai latihan pengendalian diri, karena dengan puasa kita tentunya
akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat. Yang ketiga sebagai latihan disiplin, mengatur waktu, kejujuran dan percaya diri, atau positive thinking kepada diri sendiri, kemudian kepada Allah. Kemudian memelihara kesehatan. Ini ada penelitiannya bahwa puasa itu malah justru membuat kita organ-organ dalam kita semakin sehat. Kemudian sebagai tarbiyah atau pendidikan ya, maksudnya mendidik kita untuk memiliki sikap kasih terhadap sama. Kita jadi tahu rasanya lapar sebagaimana yang dirasakan orang-orang yang tidak mampu makan. Ada saudara-saudara kita yang kesehariannya itu bahkan untuk makan sulit. Nah, ini supaya kita bisa berempati kepada mereka. Tidak hanya empati, ketika kita memiliki harta yang lebih, kita bisa menyantuni mereka. Kemudian hikmah puasa, yakni melatih dan mendidik kesabaran kita. Kemudian meningkatkan iman dan takwa kita tentu. Kemudian menyehatkan jasmani dan rohani, dan dapat mengendalikan hawa nafsu. Itulah penjelasan terkait uh, puasa ya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, kalian nanti dapat berlatih untuk mendalami pemahaman tentang bab puasa ini pada latihan soal yang akan Pak Murodi berikan ya. Kalian juga bisa berlatih dengan soal-soal yang ada di dalam buku paket ya. Oke, sekian untuk pembahasan bab puasa pada kesempatan hari ini. Pak Muradi akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.